Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alberto Jotalo. Saya dari kelas B semester 2 program studi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 2103010047. Jadi saat ini saya akan mereview materi untuk mata kuliah Teori Sosial dan Politik yang diasuh oleh Bapak Dr. Lauren Sairani, MPA. Materi pertama tentang teori dan paradigma ilmu sosial. Yang pertama, definisi teori. Teori adalah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar konsep variabel dengan maksud menjelaskan fenomena ilmiah. Contohnya, konsep 1 barang yang modis, konsep 2 meningkatnya pembelian. Jadi dari konsep 1 dan 2 muncul sebuah teori, yaitu barang yang modis sangat dianggap penting sehingga mereka akan membeli barang untuk diri mereka. Yang kedua, definisi konsep. Konsep merupakan istilah yang digunakan secara abstrak yang di dalamnya ada kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Ada dua konsep yang berbeda. Yang pertama, konsep jelas hubungannya dengan fakta. Contohnya, meja. Kita bisa menggambarkan meja secara wujud nyata karena terlihat. Yang kedua, konsep lebih abstrak. Contohnya seperti angin. Kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakan. Yang ketiga, preposisi. Preposisi artinya hubungan yang logis antar dua konsep. Yang keempat, paradigma. Paradigma yaitu cara pandang atau kacamata suatu orang dalam melihat fenomena sosial yang terjadi. Menurut Thomas Kuhn, paradigma merupakan disiplin ilmu lahir sebagai proses revolusi paradigma di mana suatu pandangan teori ditumbangkan oleh teori baru. Contohnya seperti anak-anak dari tahun 70-an hingga sekarang. Anak-anak di tahun 70-an mereka merasa takut jika bertanya kepada orang lebih tua karena mereka menghormati orang yang lebih tua. Sedangkan anak-anak di zaman sekarang mereka lebih menganggap bahwa mereka setara. Terkadang banyak anak-anak yang tidak bisa menghormati orang yang lebih tua, itu semua dikarenakan gadget. Mereka terpengaruh oleh perkembangan teknologi di era globalisasi ini. Jadi paradigma itu sebagai suatu referensi atau pandangan yang menjadi konsep, di mana arti dari paradigma itu sendiri adalah konstelasi teori, pertanyaan, pendekatan, serta prosedur yang digunakan oleh suatu pemikiran. Berikutnya adalah elemen-elemen paradigma. Yang pertama, ontologi, yang berarti asumsi tentang realitas. Contohnya buku, yang ditanyakan apakah itu buku. Yang kedua, epistemologi, ya artinya asumsi tentang hubungan antar peneliti dengan yang diteliti. Contohnya, bagaimana bisa tahu bahwa benda itu buku, berdasarkan apa dan pemilik pikiran tersebut. Yang ketiga adalah metodologi, artinya asumsi tentang bagaimana peneliti memperoleh pengetahuan. Dan yang keempat, aksiologis, yaitu manfaat pengetahuan. Materi berikutnya adalah struktur fungsional. Struktur fungsional adalah sebuah jenis struktur organisasi yang umum digunakan perusahaan dalam mengelompokkan karyawan berdasarkan keahliannya. Karakteristik perspektif struktur fungsional yaitu satu, menekan pada keteraturan atau order dan mengabaikan konflik dalam masyarakat. Masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai sistem yang seluruh bagiannya saling bergantung satu sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan. Yang keempat, fungsionalitas antar bagian. Yang kelima, masyarakat terintegrasi atas dasar sepakat anggota-anggotanya akan dinilai kemasyarakatan tertentu. Yang keenam, general agreements, yaitu daya yang mampu mengatasi perbedaan dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Yang ketujuh, konflik ada, tetapi mekanisme untuk mengontrol konflik tersebut. Berikutnya, asumsi struktur fungsional. Yang pertama, masyarakat harus dianalisis sebagai suatu kesatuan yang utuh dan saling berinteraksi. Yang kedua, hubungan bisa searah dan timbal balik. Yang ketiga, sistem politik, sistem sosial bersifat dinamis. Yang keempat, integrasi sempurna tidak ada sehingga ada ketegangan namun itu terlembagakan. Yang kelima, perubahan yang bertahap. Yang keenam, hasil penyesuaian eksternal atau inovasi. Dan yang ketujuh, integrasi oleh nilai yang sama. Konsensus. Yang pertama, kemampuan sistem sosial untuk saling mengait adalah konsensus, kesepakatan bersama antar bagian yang ada dalam keseluruhan masyarakat. Konsensus, komitmen, adaptasi, dan integrasi masyarakat dalam model integrasi Durkheim. Basisnya divisi of labor,
Masyarakat haruslah dipandang sebagai sesuatu kesatuan, bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Integrasi ini untuk memenuhi kebutuhan sistem. Jika tidak terpengaruh, akan muncul patologis. Taklot Parson tentang fungsionalisme. Individu dalam sistem sosial. Ada dua mekanisme pelembagaan terhadap individu. Yang pertama, mekanisme sosialisasi, yaitu seluruh pola budaya, dan yang kedua mekanisme kontrol atau pelembagaan sanksi dan aktivitas ritual masyarakat dalam model integrasi Durkheim. Basisnya division of labor. Masyarakat haruslah dipandang sebagai suatu kesatuan entiti, bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Integrasi ini untuk memenuhi kebutuhan sistem. Jika tidak terpengaruh akan muncul patologis. Positivisme atau kontribusi Comte, konteks latar belakang yang mempengaruhi Comte. Yang berikut adalah zaman pencerahan. Sains untuk memajukan masyarakat, merekonstruksi masyarakat dengan cara lebih baik atau manusiawi. Teori gravitasi dari Isaac Newton. Hukum-hukum hubungan fundamental antar sifat dasar jagat raya juga menjadi pendorong visi ini. Berikut menurut Charles Montesquieu, kemungkinan adanya ilmu pengetahuan mengenai masyarakat yang menyerupai hukum Newton. Masyarakat harus dipandang sebagai benda yang sifatnya dinamika. Dinamika bisa ditemukan melalui pengamatan dan analisa sistematis. Yang berikut Comte dan The Course of Positive Philosophy. Berawal dari kolaborasinya dengan Saint-Simon lah yang pertama menggunakan istilah pengetahuan positif untuk menunjukkan pada studi tentang umat manusia dan masyarakat berdasarkan pengamatan empiris, serta melahirkan ide tentang penggerakan masyarakat dari landasan religius menuju positivistik. Filsafat positif Comte. Bagi Comte, paling penting untuk menciptakan sains positif, seperti halnya ilmu pengetahuan lainnya. Pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan empirik yang akan digunakan untuk menghasilkan dan menguji hukum-hukum abstrak mengenai organisasi manusia. Ilmu pengetahuan ini oleh Comte disebut sebagai fisika sosial, yaitu tentang bagaimana menemukan hukum organisasi manusia dan digunakan untuk mengarahkan tata kerja masyarakat. Pakar ilmu sosial harus memandu jalannya dan arah dari organisasi manusia. Kemudian adalah 3 tahap perubahan manusia. Yang pertama teologi supranatural, yang kedua metafisis abstraksi, dan yang ketiga adalah positif ilmiah. Marx yang berpandangan materialisme historis dan negara kelas. Materialisme historis adalah pandangan yang berusaha menemukan sebab tertinggi serta kekuatan penggerak dari semua kejadian sejarah yang penting dalam cara produksi, pembagian masyarakat, dan pembentukan kelas dan perjuangan masing-masing kelas. Yang berikut adalah fenomena sejarah ditentukan oleh faktor ekonomi, kebudayaan, politik, dan bahkan agama di zamannya dibentuk oleh metode produksinya. Ketika struktur ekonomi masyarakat berubah, maka berubah pula watak sosial dan politiknya. Bagi Marx, cara manusia memenuhi kebutuhannya menjadi fondasi masyarakat, sedangkan sistem sosial dan politik merupakan superstruktur yang mereka bangun di atas fondasi tersebut. Pada setiap tahapan sejarah kelas yang menguasai cara-cara produksi akan menguasai masyarakat. Ciri yang paling menentukan bagi semua bentuk ekonomi adalah pemisahan yang ditentukan oleh kedudukan dan fungsinya masing-masing dalam proses produksi. Yang pertama adalah kelas pemilik, memiliki sarana produksi, sedangkan pekerja memiliki tenaga. Oleh karena itu, pekerja bertanggung jawab tergantung pada sarana-sarana produksi untuk tetap hidup. Kelas pemilik kemudian dapat mengontrol kelas pekerja, dan bagi Marx, ini struktur masyarakat di mana kelas yang satu akan hidup dari menghisap kelas yang lain, yaitu pekerja. Ada revolusi yang mengakhiri masyarakat kapitalis melalui revolusi sosialis, muncul diktator proletariat yang menghasilkan masyarakat tanpa kelas. Negara yang akan hilang atau mati dengan sendirinya, bukan dihapus, karena tidak ada lagi yang dapat ditindas. Proses produksi dipimpin oleh persekutuan bebas semua individu. Masyarakat tanpa kelas, cirinya tidak statis. Kelas sosial yang berbeda di dalamnya
memuat unsur yang kontradiktif. Ada yang mempertahankan perubahan dan menginginkan perubahan. Kontradiksi internal dalam ekonomi kapitalisme, kelas pemilik kepentingan untuk terus meningkatkan produksi mereka, teknik dikembangkan, keterampilan buruh ditingkatkan, dan lain-lain. Muncullah ketegangan antar dua kelas ini. Kekuatan ekonomi kelas di atas dipatahkan, dan lahirlah struktur kekuasaan ekonomi baru diikuti dengan struktur politik dan dalam jangka panjang merubah perubahan pola pikir masyarakat. Yang ketiga, posisi pemikiran Weber. Fokus pada individu bukan pada masyarakat. Fokus kajian ilmu sosial yaitu tindakan individu yang penuh arti dan makna terhadap individu lain. Individu memiliki pola pikir sendiri yang berbeda-beda, dan demikian yang ada adalah individu dengan kepentingan masing-masing, bukan masyarakat. Nasionalisme sosial memisahkan individu dari masyarakat dan sebagai tindakan sosial dan sebagai kategori dari yang terpisah dari masyarakat. Yang keempat, tindakan sosial. Tindakan sosial yaitu tindakan individu yang didasarkan oleh motif atau rasionalitas tertentu, tertuju pada individu lain, yang bermakna terdampak pada individu lain. Tindakan sosial memiliki implikasi terhadap individu lain, yaitu makna, fenomena, kenomena. Tindakan sosial dibagi menjadi 5 jenis, yaitu rasionalitas formal, rasionalitas instrumental, rasionalitas nilai, rasionalitas tradisional, dan rasionalitas afektif. Sekian materi yang saya review. Terima kasih.